Jadi Kades merasa resah begitu? Sangat resah, Pak. Sangat resah kami. Tidak nyaman? Tidak nyaman. Siapapun mau berkritik, seperti LSM, wartawan, bahkan masyarakat sendiri silahkan mau kritik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang nih sahabat-sahabat semua. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua kami doakan dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan jangan lupa doakan kami kembali supaya kami tetap sehat dan supaya bisa mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa ini masa pandemi untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Oke, jumpa lagi kita di Begesah. Di sebelah saya sudah ada seorang narasumber. Beliau adalah seorang kepala desa di Kecamatan Peninjauan, Lubuk Batang ya, di Kecamatan Lubuk Batang. Siapa beliau? Nanti kita akan kenalan. Namun sebelum itu jangan lupa nih, bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik di bawah. Klik tombol merah. Dukung kami, support kami, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload ini dirasa bermanfaat. Oke, Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Pak Wiwin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Kades, kita kenalan dulu Pak Kades. Mungkin ada yang belum tahu dengan Pak Kades, walaupun sesungguhnya hampir sebagian besar sudah tahu sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Wiwin. Nama saya Plando. Saya Kades Desa Blatung, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Blatung itu berarti di hujung terakhir Lubuk Batang ya kalau? Ya, betul sekali Pak Wiwin. Oke. Sudah berapa periode Pak Kades jadi Kades Blatung? Alhamdulillah sudah 2 periode Pak Wiwin. Alhamdulillah. Kalau Kades itu sebenarnya boleh 3 periode kan? Ya, boleh sekarang. Aturan baru undang-undangnya ada Pak. Jadi rencana ke depan mau nyalon lagi tak? Wah, itu belum terpikir Pak. Belum terpikir ya. Belum terpikir. Oke, sebelum kita panjang lebar, sebelum Kades tuh Kak Plando tuh apa nih? Apa tani atau gimana dulu nih? Saya sebelum Kades ini Pak, saya perantau. Perantau? Ya, saya setelah tamat SMA tahun 94 di Oku ini saya merantau ke Jakarta. Dari Jakarta tahun 94 saya pulang ke kampung lagi tahun 2013. Jadi saya 19 tahun Pak merantau itu Pak. Di mana itu? Di Jakarta Pak. Ngapain Pak Kades itu? Ya demi sesuap nasi. Sesuap nasi atau sebongkar berlian Pak Kades? Amin, mudah-mudahan. Oke Pak Kades. Pak Kades ini kan sekarang kan dipercaya sebagai ketua forum Kades ya. Forum Betul. Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu ya. Betul Pak Win. Itu sejak kapan itu? Sejak 2020 Pak. 2020 baru 20, ya? Ya, 2020 karena forum itu saya juga yang mendirikannya Pak. Oh. Dengan forum itu. Jadi ya karena kita melihat di kabupaten lain, ya kan, mengapa tidak bisa kita di Oku ini untuk mendirikan forum? Karena Kades sekabupaten Oku ini ya cukup banyak juga Pak. Artinya sebelum 2020 memang belum ada forum? Belum ada Pak. Di Oku ini belum ada forum. Nah itu latar belakangnya apa itu? Kenapa forum itu dibentuk? Ya, jadi latar belakang forum ini Pak banyak sekali. Ya, yang terutama hubungan komunikasi kami sesama Kades. Selama ini susah berhubungan sebelum ada forum ini. Yang kedua, kami ini Kades untuk berkomunikasi itu sangat susah, ya kan? Apalagi desa-desa itu ada yang tidak punya sinyal, Pak. Ya kan? Jadi intinya kami mendirikan forum itu untuk memudahkan kami komunikasi
atau berkumpul atau banyak hal-hal yang lain, Pak. Hal-hal yang positif lah. Yang Ya? positif lah, Pak. Ya kan? Artinya berapa nih sekarang jumlah yang kades tergabung di dalamnya? Ya, kades yang tergabung di dalam forum ini full, Pak, 143. Tapi sekarang sudah menambah lagi satu dari Kemilau Baru, jadi 144 kades. 144 kades? 144 kades. Artinya kalau daerah yang berstatus lurah tidak bergabung ya? Oh, tidak. Tidak bergabung? Tidak bergabung. Jadi kami hanya forum kades saja. Apa nih sebenarnya misinya nih? Yang ingin ditunjukkan atas keberadaan forum ini apa sebetulnya? Yang jelas kami, Pak, kades itu punya tujuan, tapi di dalam forum ini untuk kebersamaan, ya kan, untuk gimana ya, Pak ya, yang kita bahas itu yang penting kita ini bersatu di dalam organisasi forum ini. Jadi apapun tujuannya yang baik, ya kan, kami bisa satu tujuan kalau di forum itu. Contoh, ada kabar dari kabupaten, ya kan, menyampaikan sekarang ini yang kita kejar ini, Pak, masalah vaksin. Nah, jadi kita di forum itu menyatukan bersama kita bagaimana masyarakat itu vaksin semua. Jadi kami menyampaikan kabar-kabar ini lebih cepat gitu, Pak. Lebih cepat. Lebih cepat. Selain itu mungkin ketika ada suatu hal yang berkaitan dengan kades ataupun tuntutan mungkin bisa dilakukan secara bersama ya? Ya, itu yang lebih mendalam lagi, Pak. Di Kabupaten Oku ini kadang-kadang kades ini banyak permasalahan. Ya kan? Baik secara pribadi, baik secara pemerintahan. Nah, disitulah kami kadang-kadang berkumpul forum ini untuk menyelesaikan secara yang baik. Karena kami sebagai pemerintah desa ini, ya namanya pemimpin, Pak, di lingkungan desa pun belum tentu masyarakat banyak senang dengan kita, apalagi di luar, ya kan. Tapi dalam hal-hal kita untuk menggali kekurangan kita segala disitulah kita mengadakan perkumpulan di dalam forum ini, ya kan? Makanya kami di forum ini, Pak, ada hal sedikit pun kami akan bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Nah, coba bisa ceritakan perjuangan forum kaitannya dengan anggotanya. Ada tidak yang pernah diperjuangkan melalui forum? Wah, sudah ada, Pak. Apa contohnya? Contohnya kami menuntut hak kami kepada pemerintah daerah, ya kan. Ya, tapi alhamdulillah berkat kami forum, ya, minta persetujuan menghadap sana, menghadap sini, ya alhamdulillah dari Pemda disetujui, Pak, masalah gaji atau tunjangan kami. Sekarang alhamdulillah tunjangan kami sudah naik. Ya, berkat dari kami kebersamaan dari forum-forum kami ini, Pak. Itu gunanya ya salah satunya. Ya. Artinya nilai manfaatnya dirasakan betul sesungguhnya. Betul, Pak. Alhamdulillah dirasakan betul demi kekompakan, Pak. Ada tidak Pak kades yang tidak sepakat lah dengan keberadaan forum? Oh, jelas ada. Ada? Ada, tapi tidak banyak. Tapi tidak banyak. Ada. Hanya beberapa orang. Ya kan? Karena namanya orang beda-beda pendapatnya. Ya kan? Tapi ya saya sebagai ketua forum untuk menyikapinya, ya saya sebagai ketua forum tidak mau memasangkan kehendak saya sendiri. Karena hasil apapun yang kami kerjakan itu hasil musyawarah. Apa yang ingin kami lakukan, kami musyawarah. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri kalau hal-hal di dalam forum itu. Tapi saya sebagai dipercaya oleh rekan-rekan Kades Oku untuk menjadi ketua, ya sudah, saya jalankan. Ya kan? Jadi apapun hal yang akan terjadi di dalam pemerintahan atau bisa kami selesaikan bersama. Alasannya nggak mau ikut gabung itu apa, Pak Kades? Bukan nggak mau ikut gabung. Kadang-kadang ada beberapa kades itu dia merasa ada dengan diri dia semua. Oh, merasa bisa? Merasa bisa semua. Nah sekarang kalau seandainya kades yang tidak ikut dalam forum, ketika dia ada ketiban masalah, Ya. Forum kira-kira ngurusin tidak? Atau urusin dewek? Ya, tapi di dalam benak saya siapapun itu kades, Pak.
ya tetap kami Urus juga. urus, kami bantu, masukan. Dia terima atau tidak itu urusan dia. Karena nama kades, dia kades, ya kami kades, ya sama-sama tersentuh Pak. Kalau dia tercubit, kami yang merasakan juga. Oke. Nah, sekarang bicara tercubit. Ini kan dalam 2 hari belakangan ini kan ada persoalan yang sedang menghangat lah antara Kades dan oknum LSM. Ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi, Pak Kades? Wah, hal ini kalau saya sampaikan hal ini ya gimana Pak Wiwin ya? Ya cuman ya itulah. Ya kalau yang kami perang ini bukan LSM-nya Pak, Ya. oknumnya. Oknum. Ya kan? Tapi biarlah waktu yang menjawab. Jadi Kades merasa resah begitu, Sangat resah Pak. Sangat resah kami. tidak nyaman. Tidak nyaman. Yang bikin ketidaknyamanan itu apa? Kami rasanya kami ini setelah mungkin di mata mereka kekurangan kami ini, ya kan? Apakah benar atau tidak itu sudah dipublikasikan. Jadi beban politik Kades ini terhadap masyarakat berat. Ya kalau sebenarnya menurut aturan, ya kami Kades siap diperiksa kalau ada kesalahan. Kami manusia. Ya tapi ya, silahkan lapor pada pihak berwajib. Ya kan? Ke jaksa, ke polisi, ke inspektorat. Ya. Nah, jangan memberikan berita-berita itu sudah disebar-sebar. Oke. Kita bedakan dulu Pak Kades. Ini yang bikin tidak nyaman ini oknum LSM atau oknum wartawan atau oknum LSM merangkap wartawan? Waduh, Pak Wiwin, yang inilah kami bingung sebagai pemerintah desa ini. Yang mana LSM, yang mana media, yang mana wartawan. Jadi ada LSM, kadang datang ke desa bawa koran. Mau langganan koran, tapi korannya setahun sekali. Tapi koran-koran luar lagi. Yang ini kami bingung. Ya kan, jadi kami disinilah kami mau bertanya kepada pemerintah daerah ini, ya kan, di mana LSM itu, di mana media itu, di mana wartawan itu, ya kan? Jadi kami serba bingung. Tapi sebenarnya pemerintah desa ini anti kritik tidak sebenarnya? Oh tidak Pak, Tidak. kita pemerintah nggak anti kritik, ya. Itu sudah wajar. Kami boleh dikritik, nggak apa-apa, dikritik itu wajar. Kita sebagai kepala desa. Uang yang kita gunakan pembangunan uang negara. Ya kan? Siapapun mau berkritik seperti LSM, wartawan, bahkan masyarakat sendiri silahkan mau kritik kita. Ya kan? Kritik itu lebih bagus Pak. Artinya orang itu yang dikritik itu mungkin kita ada kesalahan untuk mengingatkan kita. Ya. Jadi tidak masalah bagi kami dikritik. Ya. Asal tadi? Asal sesuai dengan aturan. Apalagi mengikat ada lembaga. Lembaga-lembaga silahkan, tapi ada aturan dan kewenangan masing-masing beda. Ya kan? Jangan menggunakan kewenangan yang lain sampai berlebihan. Ya kan? Menjustifikasi. Iya, jadi kontrol sosial ya batas di mana kontrolnya, ya kan? Nah, jadi kami masalah kritik itu Pak, wah kami senang dikritik Pak, tidak ada masalah. Nah, yang bikin tidak nyaman kasus 2 Kades yang disurati oknum LSM itu apa nih? Apa namanya, intinya seperti apa sebenarnya? Bisa dijelaskan sedikit? Ya intinya Pak, ya kalau dikirim surat itu wajar Pak. Wajar Pak. Silahkan kalau ada kesalahan Pak Kades itu silahkan laporkan kepada pihak yang penegak hukum. Ya kan, kemana? Ke jaksa atau kepolisian. Berhak mereka. Ya kan? Ya tapi janganlah sampai mereka mau berdemo. Ya kan, sudah menyebarkan surat pemberitahuan kemana-mana. Ya ini kan membunuh karakter Kades Pak. Ya kan? Padahal kita itu belum tentu kita salah. Ya kalau kita salah siap dipanggil Kades, panggil saja oleh penegak hukum, laporkan. Nah, tidak masalah bagi kita. Tidak masalah. Iya tidak masalah Pak. Kita siap diperiksa. Ya kan? Kalau Pak Kades sendiri pernah ada pengalaman didatangi, disurati maupun dilaporkan oleh oknum? Oh pernah. Pernah.
Beberapa kali. Beberapa kali, Pak? Beberapa kali saya. Jadi apa nih yang Pak Kades lakukan untuk menyikapi itu? Wah, pengalaman saya dulu ya baru-baru saya jadi kades itu, Pak, ya kan. Jadi saya dikirim surat, nggak tahu dari mana, mereka ada datanya ini kekurangan, mereka lapor. Ya kan? Lapor. Waktu itu lapor ke Polres. Ya kan? Jadi ya sempat kita dipanggil, Pak. Ya kita dipanggil. Ya kita jelaskan. Ya alhamdulillah yang diperiksa oleh kepolisian ya sesuai dengan aturan yang dikerjakan, ya kan? Kalau kami tidak sesuai dengan aturan, wah ini kan salah, ya silakan. Bagaimana itu? Dikembalikan uang, kembalikan. Kalau tidak mau kembalikan, ya kan? Ada hukum, Pak. Sadar tidak bahwasanya keresahan atau ketidaknyamanan ini bukan hanya dirasakan oleh Kades di Oku saja, Pak Kades? Kayaknya kalau kita searching di Google itu hampir sama persoalannya. Wah, coba kalau hal itu Bapak buka di Google aja lah. Kalau masalah keresahan itu, ya kan, karena sudah banyak melampaui batas, ya kan. Jadi saya tidak mau di Jawa ada yang demo, di sini ada yang demo, tapi saya tidak membahas itu, Pak. Silahkan, ya kan. Yang saya rasa sama saja, Pak. Sekarang saya mau minta pendapat pribadi nih tentang LSM dan wartawan. Menurut Pak Kades, keberadaan mereka ini bagaimana nih? Kita bicara mereka sebagai kontrol sosial. Keberadaan mereka sesungguhnya kalau di mata Pak Kades seperti apa? Kalau kita jalankan sesuai dengan prosedurnya, Pak, itu lebih bagus, Pak. Lebih bagus itu, Pak. Wartawan, LSM, kalau kontrol sosialnya sesuai dengan aturan, senang orang, Pak. Itu ya. Kami senang juga sebagai Kades. Ya kan? Di wilayah sini ada kontrol, itu suatu mengingatkan. Senang berarti ya? Oh, senang saya, Pak. Oke. Seharusnya ketika yang persoalan kemarin, kalau menurut Pak Kades seharusnya oknum LSM itu untuk mengingatkan. Kalau menurut Kades, kalau seandainya Kades jadi LSM nih, pola seperti apa yang Pak Kades lakukan untuk mengingatkan, untuk mengontrol desa tersebut? Kalau seandainya Kades menjadi LSM, menjadi anggota LSM lah. Lah saya, Pak, gimana, bingung saya untuk menjelaskan hal itu, ya kan, karena saya belum profesi sampai sejauh itu, Pak, ya. Ya tapi kalau menurut secara umum, Pak, ya LSM itu wajar menegur, Pak. Pak Kades, itu bangunan begini, mengapa? Ya kan? Nah, kita jelaskan. Nah, cuman kalau menurut dia kurang pas bagi dia, kadang-kadang gimana, Pak, ya, menurut pribadi itu ya udah kami mau laporkan kepada penegak hukum, ya. Sebenarnya tidak perlu dia bicarakan, kalau dia mau lapor silakan lapor, tapi sampaikan baik-baik dulu kalau memang itu benar. Maksud Pak Kades tuh mungkin ya selaku pengontrol ya mau ingatkan. Betul. Misalnya di desa Pak Kades nih ada bangunan jalan taruhlah 30 meter lah. Betul. Cuma dikerjakan cuma 20 meter. Mungkin saya sebagai LSM bikin surat. Assalamualaikum Pak Kades, kami dari ini ingin bertanya, kenapa proyek jalan di desa Pak Kades dibangun 20 meter padahal seharusnya 30 meter? Mohon dijawab. Dan kami minta dalam 3 bulan mohon diperbaiki. Kalau tidak segera diperbaiki, maka kami akan sampaikan kepada pihak berwajib. Mungkin begitu, Pak Kades, ya? Betul. Jangan langsung memberikan pasal memasal begitu kali ya? Yang itu, Pak Wiwin, yang kami bingung, ya kan? Kadang data dengan pekerjaan tidak sesuai. Ya kan, pekerjaan ada, data nggak tahu di mana. Data ada, jadi kadang-kadang mereka itu dapat data, Pak, bukan memeriksa proyeknya, fisiknya, bukan periksa data. Jadi mereka dapat data langsung ditembak, praduga. Jadi mereka itu bukan survei ke lapangan, Pak. Maunya kami ini survei ke lapangan itu. Contoh sumur, ini contoh jalan, dia ukur, ya kan? Ketebalan dia ukur, dia catat, dia serahkan ke kita. Ya kan, bisa kami perbaiki. Ya kalau dia seandainya nggak bisa, seandainya kami dari Kades ada yang ngotot atau oknum Kades yang bandel, ya silahkan laporkan, Pak. Ya kan, kalau dia tidak mau ngikutin
aturan yang ada. Dengan kejadian seperti ini membuat para kades kapok tidak? Sehingga mungkin ke depan kades menutup diri nih. Bagaimana nih? Ya jadi kami kades ini Pak, kalau udah menyangkut oknum begini di forum kami ini Pak, ya siapa oknum itu seluruh kades ini tahu semua. Jadi kita masuk di grup oknum ini, ya kan? Jadi tahu semua. Nggak kapok tidak nih para kades? Oh, kalau kami tidak kapok Pak. Tidak Kami kapok. sebagai kepala desa, kami punya tugas. Artinya tetap terbuka dengan kritik? Tetap terbuka. Oke. Terakhir Pak Kades, harapan mungkin ada pesan-pesan nih. Monggo disampaikan. Terakhir. Buat rekan-rekan kades se-Kabupaten Oku, bekerjalah sesuai aturan, jangan arogan, karena kita sebagai pemerintah desa, apapun yang ditugaskan, ada aturan, wewenang masing-masing, jangan selalu merasa benar. Terima kasih. Oke. Demikian tadi perkesan dengan Pak Kades Plando nih, Ketua Forum Kepala Desa se-Kabupaten Oku. Kami sebelumnya mohon maaf kalau suasana pergesahan ini banyak bocor-bocor, baik suara knalpot motor maupun ada suara ngaji, karena kami sedang berada di luar kantor ini. Ya, silakan awasi ini kerja para kades, silakan dikontrol, tapi jangan lupa ada peran dan tugas masing-masing di situ. Itu Pak Kades ya. Betul, Pak Wiwin. Dan Pak Kades juga tidak anti kritik. Silakan bagi yang Anda ingin mengawasi, bagi Anda yang ingin mengontrol, dipersilakan, karena yang digunakan oleh mereka adalah anggaran negara. Sekali lagi, nih jangan lupa klik tombol subscribe, tinggalkan jejak, dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1. Tes 1 2 3 tes 1 tes. Halo tes 1 2 3 tes. Pak, hari ini Tes 1 2 3. ada acara, Pak. Jadi Tes.